Kau selalu memikirkan yang terbaik bagiku, lebih dari yang ku mengerti. Kau ada di saat yang paling ku perlukan, lebih dari yang ku sadari. Shalom teman-teman sekolah Minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah Minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah Minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Yesus, ya cintamu. Selamat pagi adik-adik. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ibadah anak pagi ini. Kita akan memuji Tuhan dari terbit matahari. Sudah hafal semua pasti ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk, kita yang mau bertepuk tangan, mari semuanya. Yang mau berdiri, mau loncat-loncat, boleh. Yuk kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Tuhan, kami bersyukur meski kami berjauhan, tetapi kami bersatu di dalam ibadah anak pagi ini. Berkati Tuhan acara ini dari awal sampai akhirnya. Seluruh adik-adik kami yang berada dimanapun, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Dalam roh Tuhan bekerja di dalam kami masing-masing. Berikan sukacita, berikan hati yang gembira untuk boleh memuji Engkau hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik,
kita akan bernyanyi lagi. Kita akan bernyanyi tentang taat. Masih hafal ya? Oke, mari kita bernyanyi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Kita akan datang di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan supaya Tuhan sendiri yang menolong kita dan membantu kita untuk mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan dengar-dengaran firman yang akan kami terima dari Kak Ani. Mampukan kami boleh tahu dan mendengar firman untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lihat tayangan 2 video. 2 video ini yaitu menceritakan tentang bagaimana kita diajar untuk taat, kita diajar untuk manut adik-adik, dan kita diajar untuk menuruti firman Tuhan. Ayo kita lihat tayangannya. Ada seorang anak bernama Billy. Billy ini adalah anak dari Bapak William. Mereka tinggal di suatu desa dengan rumah yang sangat sederhana. Tetapi rumah itu memiliki halaman belakang yang sangat luas. Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon yang rindang di belakang rumah. Wow, sangat rindang sekali rumahnya adik-adik. Billy sangat senang bermain di kebun itu. Ia senang berlari-lari dan bermain-main di kebun di belakang rumahnya.
Suatu hari, Billy sedang asik bermain di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Ia sedang mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Karena terlalu asik adik-adik, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular yang sangat besar sekali, juga sangat panjang, sedang mengintainya. Ular itu bergerak perlahan-lahan mendekatinya, dan saat itu Billy pun tidak menyadari akan hal itu. Untunglah saat itu Pak William datang menengok Billy yang sedang bermain, sehingga ia melihat bahaya yang mengancam putranya. Bapak William sangat kaget adik-adik. Pak William langsung berteriak memanggil anaknya, "Billy, Billy, cepat merangkak ke sini nak, cepat." Seperti itu yang dikatakan Bapak William. Mendengar seruan dari ayahnya, Billy segera merangkak dengan sangat cepatnya ke ayahnya. "Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini, sekuat tenagamu. Cepat nak, cepat." Tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghambur dalam pelukan ayahnya, tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Benar kan? Kalau kita mau taat dan kita mau dengar-dengaran, pasti kita selamat. Seperti halnya dengan Billy. Billy mau dengar-dengaran, mau menuruti perintah ayahnya. Dari awalnya dia disuruh merunduk untuk merangkak dengan cepatnya. Setelah itu dia harus berlari dan mendekap ke ayahnya. Itu dilakukan Billy dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya dengan kita. Kalau kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, pasti kita akan selamat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo persiapkan Alkitab kita. Kita akan membuka tentang Yunus 3 adik-adik. Jadi nanti adik-adik di rumah bisa minta tolong papa mama untuk membacakannya. Jadi Yunus 3 ini nanti dibaca semua ya adik-adik. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video tentang firman Tuhan yang menceritakan tentang Bapak Yunus adik-adik. Anak-anak diajar untuk menjadi anak yang taat dan memiliki hati yang terbuka. Adik-adik tahu nggak hati yang terbuka itu bagaimana? Hati yang terbuka itu adalah hati yang siap ditegur adik-adik. Terus tidak marah-marah. Selanjutnya apalagi ayo? Tidak menyalahkan orang lain. Setelah itu berarti kita harus bertobat adik-adik. Kita harus menuruti firman Tuhan. Ayo kita lihat tayangan video tentang Bapak Yunus ini. Adik-adik, setelah Yunus keluar dari perut ikan, Tuhan Yesus memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Sekarang Yunus mau mendengarkan perintah Tuhan dan pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu kota yang sangat besar adik-adik. Banyak sekali orang di kota itu. Dan sepanjang perjalanan Yunus berjalan kaki untuk memasuki kota itu. Sekarang dia sudah berada di tengah-tengah kota Niniwe. Dan Yunus menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Dan dia mulai mengenalkan tentang firman Tuhan. Yunus berkata kepada orang-orang Niniwe, 40 hari lagi kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang kali dan
membuat orang-orang Niniwe kaget adik-adik. Benarkah kata orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Dan raja sangat takut dan dia sangat gentar jika apa yang Tuhan firmankan itu benar, bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe. Akhirnya raja memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan dan minta ampun atas dosa dan dosa yang telah diperbuat oleh mereka, juga perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Raja juga ikut berpuasa, lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan mengganti pakaian kebesarannya dengan sebuah karung adik-adik. Lalu raja duduk di atas apu dengan sungguh-sungguh dia meminta ampun kepada Tuhan, dan orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Dan mereka akan menjadi orang yang baik. Dan orang-orang Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Dan Tuhan melihat apa yang dilakukan orang-orang Niniwe itu sudah berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, mereka sekarang saling mengasihi. Yang dulunya mereka tidak mau berdoa, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan sangat senang adik-adik akan perubahan dari orang-orang Niniwe. Bapak Yunus mengingatkan kepada bangsa Niniwe untuk bertobat atas dosa-dosa yang telah dilakukan, yang sebelumnya bangsa Niniwe itu merasa takut, merasa berdosa, akhirnya mereka berbalik menyembah. Bagaimana halnya kalau Tuhan menegur kita adik-adik? Pastinya kita akan minta ampun. Kita tidak akan melakukan mencuri uang papa mama. Kita pasti tidak akan bertengkar dengan saudara kita. Kita tidak akan berdusta atau tidak akan membohongi, mengerjakan tugas dengan cara mandiri, tidak mencontek. Begitu ya adik-adik. Apakah kita bisa taat dan kita bisa dengar-dengaran? Ayo kita bawa dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa kami taat, kami dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Baik itu kepada Tuhan, kepada mama papa, juga orang-orang yang kami tuakan. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk mulai saat ini kami selalu taat dan dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman diberi kesempatan kepada kita memberi persembahan. Ada teman kita yang akan memberi pujian persembahan. Jawab persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Jawab persembahanmu, jawab dengan suka. Jawab persembahanmu, dan sukacitamu. Jawab persembahanmu, ucaplah syukur. Jawab persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
sembahamu, ucaplah syukur. Terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat-Mu dan bersyukur selalu. Ajar kami yang masih kecil ini mampu memberi untuk sesama. Berkati persembahan kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, Kak Ani pimpin di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Jikalau sampai hari ini kami tetap boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Puji syukur Tuhan, kami semua boleh Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa. Tuhan berikan kami kesehatan untuk mengikuti ibadah pada minggu ini. Tuhan, kami saat ini terkhusus berdoa buat kami semua, terkhusus buat adik-adik, agar mulai hari ini kami memiliki hati untuk semakin taat kepada Tuhan. Kami boleh senantiasa selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami juga terkhusus berdoa buat adik kami Kavi yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menjamah lewat perawatan medis yang telah adik Kavi terima, lewat dokter, lewat perawat, juga cinta kasih dari keluarga. Baik itu juga untuk obat yang boleh diminum. Kiranya Tuhan menyertai memimpin adik Kavi di dalam kesembuhannya ini dengan penuh sukacita. Berkati juga untuk adik Gracia yang saat ini juga masih harus terus berobat untuk kesembuhannya. Kiranya Tuhan selalu menopang dan memberikan kesehatan yang sempurna buat adik Gracia. Tuhan, jikalau minggu lalu sudah ada adik-adik kami yang mengikuti PTS, kiranya Tuhan juga memberikan nilai yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan yang telah mereka pelajari. Tuhan juga berkati adik-adik kami yang mulai Senin besok akan PTS. Tuhan persiapkan hati pikiran mereka agar mereka juga terus mengandalkan Engkau dalam setiap pelajarannya, setiap mempersiapkan materi-materinya, dan di dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun oleh pihak sekolah. Kiranya mereka terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari-hari kami, di dalam kami menjalani kehidupan ini, agar kami terus prokes di dalam. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan bertemu lagi di dalam ibadah minggu-minggu selanjutnya. Walaupun ibadah secara online, kita harus tetap semangat adik-adik. Sampai jumpa dalam ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Dadah.